Selamat berjumpa, sahabat sehat. Pada saat ini kita akan bicarakan mengenai junk food. Apa junk food itu? Apa maknanya bagi kita? Dan bagaimana kita bisa mengakali junk food ini agar kita tetap sehat. Killing me softly. Junk food. Junk food is killing me softly. Saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa mengetahui bahayanya daripada junk food atau makanan sampah, maka kita perlu untuk mengetahui apa itu makanan sehat. Secara ringkas, makanan sehat adalah memenuhi gizi lengkap dan seimbang. Pertama-tama, ada 3 fungsi makanan yang harus dipenuhi agar kita sehat. Pertama, makanan memberikan tenaga atau energi untuk semua kegiatan tubuh, baik otot, baik otak, segala proses di dalam sel sangat membutuhkan energi. Kedua, tubuh ini harus dibangun, harus terjadi regenerasi daripada sel-sel dan jaringan-jaringan baru menggantikan sel-sel yang lama. Dan khususnya bagi anak-anak yang masih bertumbuh dan ibu hamil dan sedang menyusui sangat membutuhkan bahan yaitu pembangun susunan tubuh. Dan kepada kita semua, khususnya untuk orang yang sudah tua, dan untuk melawan akan berbagai penyakit, maka sangat diperlukan akan zat-zat yang memperlancar kerja daripada tubuh. Inilah 3 fungsi makanan yang harus diasup setiap hari. Setiap hari. 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Dari mana kita mendapatkan fungsi-fungsi daripada makanan ini? Ada beberapa nutrien atau zat-zat gizi utama yang memberikan fungsi hal tersebut, sehingga kita harus mengkonsumsi bahan-bahan nutrien atau zat gizi ini. Energi terutama diambil dari karbohidrat, walaupun protein dan lemak juga bisa dikonversikan ke karbohidrat, tetapi bahan zat gizi utama untuk energi adalah karbohidrat. Pembangun susunan tubuh terutama adalah protein dan lemak. Karbohidrat juga bisa dikonversikan menjadi protein dan lemak, dan ini membangun tubuh kita. Tetapi yang paling penting yang kita harus bahas di sini, terutama di masa-masa COVID, di mana kita ingin membuat kekebalan tubuh kita itu normal, imunitas kita itu baik dan sangat baik, maka vitamin dan mineral yang kita harus bicarakan. Kalau karbohidrat, protein, dan lemak adalah termasuk golongan makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar, vitamin dan mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil-kecil saja. Vitamin-vitamin, mineral-mineral hanya diukur di dalam mikrogram. Kalau protein dan lemak dan karbohidrat dihitung dalam gram, kebutuhan cukup besar. Tetapi vitamin dan mineral ini sangat ampuh untuk kekebalan tubuh, mencegah penuaan yang terlalu dini, membuat kita demikian awet muda, kuat, sehat, dan inilah yang menjadi fokus daripada makanan kita. Kemudian bahan makanan apa yang menyediakan nutrien-nutrien? Zat pokok seperti nasi, roti, gandum, singkong, ubi jalar, jagung, itu menyediakan karbohidrat yang cukup. Pada umumnya tepung-tepungan
yang adalah gula kompleks dan juga bahan-bahan manis bergula itu merupakan golongan karbohidrat penyumbang energi. Kemudian protein dan lemak ini didapat dari lauk. Bagi yang non-vegetarian, itu adalah dari telur dan susu, ikan, ayam, daging-dagingan. Sedangkan bagi yang vegetarian, itu dari polong-polongan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan yang paling lengkap asam aminonya adalah kedelai. Turunannya adalah tahu tempe. Kemudian ditambah dengan kacang merah, brenebon, kacang hijau, dan berbagai kacang-kacangan jenis-jenis biji-bijian serealia lainnya. Itu menyumbang akan protein lemak. Kemudian vitamin dan mineral ini pasti terdapat di sayur dan buah. Segala macam sayur dan buah itu akan memberikan vitamin-vitamin dan mineral. Selain juga vitamin mineral ini ada pada makanan pokok dan lauk dalam jumlah tertentu. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mengetahui bahwa kita harus memakan 4 sehat ini. Makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Bagi orang-orang tertentu, mereka makan hanya makanan pokok dengan lauk. Maka gizinya belum lengkap, belum seimbang. Ada yang memakan makanan pokok, makanan lauk, dan sayur-sayuran, sehingga menyediakan akan seluruh zat-zat gizi dalam tubuh, sehingga dengan makanan pokok, lauk, dan sayur, dengan syarat sayur ini cukup banyak, cukup segar, jumlahnya sama banyak porsinya dengan makanan pokok. Barulah dia punya vitamin dan mineral ini bisa terpenuhi dengan baik. Tetapi yang paling lengkap dan sangat baik, khususnya bagi kita saat sekarang ini untuk mau menangkal penyakit-penyakit infeksi dengan kekebalan tubuh yang baik, adalah makan buah-buahan. Makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Ini yang harus kita asup. Bagaimana kalau kita mau memasukkannya di dalam tubuh kita, supaya kita tahu bahwa secara sederhana gizinya sudah lengkap dan seimbang. Lengkap artinya seluruh zat-zat gizi ada, seimbang adalah porsinya, perbandingan antara satu dengan yang lainnya itu cukup untuk mendukung kebutuhan gizi sehari-hari. Ini rumus yang cukup sederhana, tapi cukup tepat. Ambil 2 piring, 1 piring besar, 1 piring lebih kecil, atau piring kedua ini boleh juga sama besar. Dan di piring yang satu taruhlah makanan pokok kita, yaitu nasi. Dan kalau boleh nasi merah, ketimbang nasi putih. Setengahnya taruhlah sayur-sayuran. Ahli-ahli telah menunjukkan bahwa kebutuhan akan sayur-sayuran kita ini kadang-kadang tidak memenuhi akan kebutuhan jumlah daripada nutrien yang dibutuhkan. Kecuali orang yang bekerja dengan otot, petani, buruh, dan lain sebagainya, makanan pokoknya itu boleh dilebihkan. Namun bagi pekerja-pekerja otak, anak-anak sekolah, dan lain sebagainya, maka sayur-sayuran ini sangat perlu. Kemudian lauk itu hanya membutuhkan sekitar 1/4 atau 1/5 daripada piring itu, yaitu misalnya tahu kita, 1 tahu besar yang 50 gram sudah cukup untuk memberikan kebutuhan protein. Ditambah lagi kalau dengan nasi merahnya, maka asam amino bisa lengkap bagi orang vegetarian. Bagi yang vegetarian mau menjamin bahwa vitamin B12-nya akan ada, maka sekali-sekali susu, produk-produk susu, ataupun daripada telur. Telur bisa dimakan bagi orang yang tidak memakan daging, maka kolesterolnya, asam uratnya juga akan terkontrol. Kemudian piring yang berikutnya, taruhlah buah. Jadi di sini kita boleh taruh beberapa macam buah,
pada waktu kita makan. Dan sebaiknya ada jarak waktu antara makan makanan nasi, lauk, dan sayur itu dengan buah-buahan, yaitu sekitar 30 menit. Mengapa? Supaya interaksi daripada bahan-bahan yang ada di dalam buah dengan yang ada di dalam sayuran itu tidak berinteraksi, dan sebaiknya makan buah itu beberapa menit sebelum kita makan makanan yang lain, setengah jam atau 15 menit. Kenapa? Karena buah itu cepat dicerna, cepat diserap masuk ke dalam darah. Dalam hitungan menit, kita makan buah, buah itu sudah dikosongkan daripada lambung kita, sudah dicerna dengan sangat cepat. Dan kemudian kita masukkan makanan yang lain. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita sehat kalau kita berpola makan seperti ini. Nah, mari kita mengenal akan karbohidrat didapat dari makanan pokok dan dia diambil dari bahan-bahan makanan yang baik seperti ini. Dari roti, dari kentang, dari singkong, ubi jalar, talas, sagu, dan jagung. Ya. Kemudian nasi merah. Nasi merah ini sangat luar biasa karena masih utuh dan di kulitnya mengandung banyak vitamin B, B1, B2, B3, B6. Itu sangat-sangat penting untuk kesehatan daripada saraf, kulit, dan fungsi-fungsi penting lainnya. Protein dan lemak ini adalah sumber yang baik, apalagi kalau direbus dan dikukus, tahu dan tempe, dan berbagai aneka macam kacang-kacangan. Dan ini tidak perlu dalam jumlah yang berlebihan. 1 genggam pada waktu 1 kali makan, itu sudah sangat-sangat memenuhi kebutuhan daripada protein, lemak, dan telur dan susu adalah tambahan bagi vegetarian sekali-sekali untuk mendapatkan B12-nya dan juga untuk mendapatkan bahan-bahan asam amino lainnya yang mungkin tidak lengkap di dalam makanan yang full daripada vegetarian bila mana hanya 1 jenis bahan makanan. Sayur-sayuran, vitamin dan mineral adalah hal yang sangat-sangat penting. Makan sebanyak-banyaknya sayur. Apalagi daun hijau gelap. Daun hijau gelap, khususnya daun kelor, itu bagi saudara-saudara Nusa Tenggara itu sangat-sangat lengkap. Vitamin C-nya lebih tinggi 7 kali daripada jeruk. Vitamin A-nya itu lebih tinggi daripada yang ada di wortel, dan proteinnya lebih tinggi daripada yang ada di susu untuk bahan makanan yang satu ini. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah sangat-sangat penting, sangat enak, sangat baik. Gulanya sangat baik. Kalau mau ada manisan, ambillah buah-buah yang manis. Nanas, paya, apel akan membuat enak. Rasa manis yang asli dan alami diciptakan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Jadi inilah yang kita perlu konsumsikan untuk kita punya gizi lengkap dan seimbang. Makanan pokok, makanan lauk, sayuran, dan buah-buahan. Sekarang kita beralih kepada junk food. Junk food ini disebut makanan sampah. Kenapa? Karena dia memberikan makronutrien yang cukup banyak, bahkan bahan-bahan tertentu yang sangat tinggi, terutama garam, nutriennya sodium, ya. Tetapi vitamin dan mineral seratnya itu sangat kurang sehingga bergizi rendah. Jadi junk food pada dasarnya adalah makanan-makanan energi tinggi, gizi rendah. Sangat tinggi terhadap karbohidrat, energi, protein, dan lemak, khususnya lemak, dan juga bahan sodium atau natrium, tetapi rendah
nilai-nilai gizi lainnya. Dan junk food ini tidak diperlukan untuk kesehatan. Jadi kalaupun kita mengabaikannya, kita boleh dan sangat baik. Kalaupun kita mau mengkonsumsi akan bahan-bahan seperti ini, hanya sesekali dan jumlahnya sedikit saja. Kalaupun mau konsumsinya, tapi adalah sangat baik bila mana kita berpola makan yang alami, yang nabati sepenuhnya. Contoh-contoh daripada junk food. Hal-hal ini terutama kue-kue, biskuit, pastry, chips, ya, keripik-keripik, dan soda-soda adalah hal-hal yang luar biasa. Ini sama sekali tidak alami. Ini diolah sepenuhnya oleh manusia. Dan ternyata telah membawakan akibat-akibat yang berbahaya bagi kita. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati dengan hal-hal seperti ini, apalagi kalau makanan kita sudah terutama adalah junk food, sehingga vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayur-sayuran, kita tidak mengkonsumsinya dalam mutu jumlah yang baik. Inilah beberapa contoh-contoh saudara-saudara makanan-makanan yang sangat dipromosikan. Makanan-makanan yang enak, cepat saji, cepat didapat, dan menggoda sekali. Dan ini membawa penyakit bagi kita. Jenis yang lain adalah roti putih. Roti putih digolongkan sebagai junk food. Karena apa? Roti yang dibuat dari tepung terigu biasa dikategorikan sebagai junk food karena terigu merupakan gandum yang digiling dengan menghilangkan bagian bernutrisi yaitu kulit, ari, dan bakal biji untuk menghasilkan tekstur yang halus. Tidak semua serealia itu sehat. Biasanya terbuat dari gandum, oats, beras, atau jagung. Makanan untuk sarapan yang banyak disukai anak-anak ini rasanya enak karena ternyata tinggi kandungan gula, namun sereal ini ternyata rendah serat. Kecuali ada sereal-sereal tertentu yang mengandung serat yang baik. Bakaran. Menggoreng dan membakar adalah metode memasak yang tidak sehat, apalagi dengan waktu memasak yang lama. Kandungan kimia penyebab kanker dan penyakit jantung juga bisa terbentuk pada suhu tinggi. Trans fat dan protein-protein amina yang berubah pada waktu terjadinya pembakaran dan penggorengan. Nah, kita melihat goreng-gorengan ini sangat mudah, sangat murah, sangat mudah diakses, dan rasanya sangat enak. Maka gorengan-gorengan adalah godaan yang besar. Kalaupun saudara belum bisa melepaskan gorengan, anak-anak muda, remaja-remaja, dan bahkan orang dewasa, orang tua sekalipun, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, supaya asupan gizinya tetap ada. Dan berdoalah, Tuhan berikan kuasa untuk satu waktu, satu saat, gorengan tidak menggoda kita lagi. Saya tahu banyak di antara kita akan pergi ke sudut di mana ada goreng-gorengan. Ya, ini sangat-sangat menggoda kita sekalian. Kue dan pastry, jenis-jenis lain-lainnya. Makanan jenis ini biasanya dijual dalam bentuk kemasan. Makanan-makanan manis ini umumnya dibuat dari terigu dengan tambahan gula dan mentega yang mengandung lemak jenuh serta bahan pengawet. Sering mengkonsumsi makanan sampah bisa mengakibatkan obesitas dan penyakit lainnya di kemudian hari. Karena tubuh kekurangan nutrisi. Terlalu banyak mengkonsumsinya juga ternyata bisa memicu gangguan psikologis, seperti masalah emosional dan kepercayaan diri. Jadi, sebaliknya juga orang yang stres sering sekali mengkonsumsikan kue-kue, bahan-bahan yang manis-manis, yang umumnya adalah junk food. Keripik. Nah, ini sangat terkenal, kentang goreng,
keripik kentang tinggi kalori dan rentan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nantinya hal ini akan menyebabkan risiko kenaikan berat badan berlebih. Kedua jenis makanan ini juga mengandung senyawa akrilamid yang bersifat karsinogenik. Senyawa ini muncul ketika kentang digoreng atau dibakar. Jadi saudaraku, ada risiko-risiko kesehatan, bahkan kepada anak-anak muda, bila mana mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang dan tidak lengkap bahan gizi yang disebut junk food. Obesitas, kelebihan daripada berat badan dan kegemukan, di mana jaringan lemak, khususnya bagi yang rentan, itu akan bertumbuh dan menjadi besar. Bukan tinggi ke atas, tetapi ke samping. Jantung koroner akibat kolesterolnya yang menyumbat kepada pembuluh-pembuluh darah. Hipertensi, terutama oleh karena aterosklerosisnya, yang sudah menyebabkan pengerasan daripada pembuluh darah, dan natrium bisa mengganggu akan sistem daripada ginjal yang akan menahan air dan juga meningkatkan akan tekanan darah. Diabetes bisa juga terjadi sangat-sangat besar dengan kalori-kalori yang berlebihan dan dengan lemak, dan juga kanker sangat-sangat bisa disebabkan oleh karena jenis makanan ini. Oleh sebab itu, untuk menghindarkan penyakit-penyakit ini, maka kita harus kembali kepada alam, kepada Tuhan, kepada pola makan yang Tuhan berikan. Pada mulanya, belajarlah untuk pelan-pelan ataupun cepat untuk menyesuaikan dengan rencana ilahi. Maka saudaraku, bila mana saudara melihat ada panggilan untuk drive-thru, pikirkan akan usus saudara yang dipenuhi dengan lemak-lemak. Ya, perut sudah besar, dan lihatlah kandungan lemaknya melekat pada usus-usus. Jadi, thinking about driving in, think about driving on. Kalau Anda tergoda untuk singgah, lebih baik Anda tetap berkendaraan dan lanjut terus. Tidak usah singgah. Masalah daripada junk food adalah terlalu mudah diperoleh. Ada di mana-mana. Sangat mudah diakses. Dan terlalu enak. Sangat menggoda. Terlalu dipromosikan. Di mana-mana. Di televisi, di mana-mana. Junk food, junk food. Terlalu sering dikonsumsi tanpa berpikir panjang. Jadi akhirnya kita tidak menjadi bijaksana, tapi kita menjadi otomat yang langsung kling, lihat, mau, ambil dompet, beli, dan masukkan ke dalam mulut. Saudaraku, ini adalah beberapa fakta-fakta yang kita bisa mengetahui bahwa dalam satu one meat pie ada 4 sendok daripada lemak. Dalam 2 take away, saudara bisa naik berat badan 13 kg dalam 1 tahun. Bayangkan, bisa naik berat badan Anda, dan kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. 20% daripada anggaran belanja makanan digunakan pada fast food, ya, dan makan di luar, ya. Jadi kami sangat anjurkan untuk makan di rumah atau membuat makanan-makanan yang diolah sendiri di rumah. Nah, kalau Anda makan es krim, ini bisa mengandung 18 kilo gula setiap malam dalam setahun, ya. Dan Anda makan muffin, itu bisa ada 10 sendok teh gula. Kemudian Anda makan fish and chips, maka Anda bisa mendapatkan 17 sendok daripada lemak, ya, luar biasa. Kemudian dalam soft drink itu bisa ada 16 sendok teh gula putih, ya, gula pasir. Dan kalau Anda membeli akan coklat ukuran standar, maka dalam 1 tahun Anda akan mengeluarkan biaya
Ini di luar negeri $900. Ya, artinya cukup banyak uang yang keluar untuk hal yang tidak sehat, mengundang penyakit lagi bagi kita. Dan 35% daripada asupan daripada dewasa, bahkan 41% dari asupan kebutuhan kalori setiap hari untuk anak-anak itu adalah junk food. Jadi sepertiga daripada kalori kita dapatkan dari junk food, khususnya untuk makanan barat. Ya, makanan-makanan barat yang siap saji dijual di setiap tempat, di setiap kota yang ada di negeri kita. Apakah makanan sehat itu mahal? Mari kita bandingkan, ini adalah $20 junk food dengan $20 makanan yang sehat, yang segar. Lihat dia punya perbandingan hampir sama. Kemudian 15 kilo daripada makanan yang tidak sehat sudah berharga $100. Sedangkan 27 kilogram daripada makanan sehat itu harganya juga sama. Betulkah makanan sehat mahal? Nah, kita melihat bahwa yang segar-segar itu dibandingkan yang diolah dalam berat yang sama, lebih murah yang makanan sehat. Nah, ini juga adalah makanan dibandingkan yang di dalam plastiknya itu harganya lebih sehat, yang segar-segar. Kemudian, mengenai apakah makanan yang dibuat di rumah atau makanan yang dibeli di luar itu yang lebih sehat, apakah sehat, dan mana yang tidak sehat? Nah, kita bisa melihat bahwa makanan yang dibeli di rumah, walaupun bentuknya adalah barbecue, tetapi bisa diolah dengan diberikan bahan makanan-makanan yang sehat, khususnya vegetarian, untuk pengganti protein hewaninya, maka kita bisa melihat juga kandungan daripada lemaknya lebih tinggi, jumlah energi lebih tinggi, lemak yang dikandung lemak jenuhnya lebih tinggi pada junk food, kemudian harganya juga ya jauh lebih murah daripada kalau kita makan di luar. Pilih mana yang lebih mengenyangkan? Tentu yang sebelah kanan ini dengan ada serealia gandum utuh dengan buah-buahan itu adalah lebih daripada 100 kilojoule daripada sebatang coklat, padahal kalorinya sama. Dan ini sangat penuh dengan gizi perbandingan. Jadi, pilih minuman mana yang baik? Mau air putih dengan es, mau susu, mau kopi atau kopi campuran dengan susu, kopi susu, atau buah-buahan dengan sari-sarinya, tentu ada pilihan yang lebih baik dan kita tahu mau memilih yang mana yang lebih baik. Jadi tips untuk mencegah perangkap junk food, buat rencana sebelumnya. Tulis daftar belanja dan tetap ikuti disiplin, ikuti daftar. Jangan tergoda. Bawa makanan sehat dari rumah. Potongan buah atau biji-bijian, taruh kita di dalam tas. Bawa botol air jernih. Hindari makanan paket yang diproses, yang ada di plastik dan lain sebagainya, itu memang sangat praktis. Lebih baik buat sendiri paket-paket dengan ada kacangan, resin, buah-buah yang dikeringkan, masih lebih sehat. Masalah kita adalah kalau kita keluar, maka lebih baik kita tinggal di rumah, masak cukup banyak bahan-bahan yang kita bisa simpan beku di lemari es untuk siap saji. Tentu itu menghemat waktu, tetapi bagi ibu-ibu sangat diapresiasi, sangat dihargai, sangat dihormati bila mana ibu-ibu dan remaja putri boleh menyiapkan makanan-makanan yang sehat di rumah, sehingga kaum pria itu bisa menikmati makanan-makanan yang sehat
dirimu, dan kaum pria, dukunglah kaum wanita kita untuk menyiapkan makanan-makanan sehat, menjauhkan kita dari perangkap junk food. Kesimpulannya, junk food menyebabkan berat badan berlebih dan menyingkirkan makanan sehat dari diet sehari-hari. Hati-hati, apalagi bagi anak-anak yang masih kecil. Jangan biasakan junk food, karena mereka akan menolak buah-buahan dan sayur-sayuran dan mencari pengganti yang tidak sehat bagi diri mereka. Ingat, tidak ada ruang untuk junk food. Tidak ada ruang di lemari es kita untuk hal tersebut, di mobil kita. Dan juga celana dan baju kita tidak menyiapkan ruangan untuk kegemukan akibat daripada junk food. Tetapi bila mana saudara tergoda dan sudah mengalami hal demikian, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan membantu. Jangan remehkan kuasa Tuhan. Imani, ikhlaskan, pasrahkan kepada kuasa Tuhan, dan itu akan bekerja, dan Anda akan mendapatkan disiplin atau bertarak di dalam kebiasaan hidup saudara, termasuk saya juga. Dan fokus kepada 4 sehat sudah sempurna, yaitu gizi lengkap dan seimbang yang berasal daripada bahan-bahan yang dari alam, dari nabati, sangat-sangat terbaik. Jadikan air sebagai minuman pilihan, ataupun setidaknya blenderan atau jus buah yang utuh, itu adalah lebih baik. Dan akhirnya makan di rumah saja atau buat makanan di rumah, daripada kita ke junk food populer. Oke, kita bisa buat pizza dan burger yang sehat di rumah ketimbang kita makan di luar. Terima kasih banyak atas perhatian daripada saudara-saudara sekalian. Kami berdoa agar kiranya Tuhan akan menguatkan kita sekalian dan kita akan bisa hidup sehat seumur hidup kita. Tuhan memberkati bila mana kita kembali kepada makanan-makanan yang Tuhan berikan, percontohan di Eden, dan nantinya di dalam kerajaan surga.